Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Nabilah dengan NIM 123101338 dari Prodi PGMI kelas 1A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang deriving theories from the fact induction, yang berarti mendapatkan teori dari fakta induksi. Bab pertama membahas bahwa fakta pengetahuan ilmiah berasal dari fakta. Bagaimana fakta tersebut dapat ditetapkan dengan kritiknya. Bab ini membahas derivasi teori dan sains dari fakta-fakta tersebut. Penafsiran bahwa pengetahuan ilmiah dibentuk dengan terlebih dahulu menetapkan fakta-fakta dan kemudian menetapkan teori yang sesuai, terbukti tidak benar. Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana menafsirkan konsep turunan ke dalam makna yang lebih logis daripada makna temporal atau fisik. Penting untuk menentukan sejauh mana fakta mendukung teori tersebut. Pernyataan bahwa teori dapat diturunkan secara logis dari fakta tidak dapat dipertahankan. Hal ini menjadi jelas ketika kita mempertimbangkan beberapa karakteristik dasar penalaran logis. Apa yang dimaksud dengan logika bayi? Logika adalah tentang menetapkan fakta yang secara logis harus mengikuti fakta lain. Jika premis-premisnya benar, maka kesimpulannya juga harus benar. Kemudian akan menjadi argumen yang valid secara logis. Jika premisnya benar, maka segala sesuatu yang diperoleh secara logis dari premis tersebut adalah benar. Yang paling penting adalah alasannya benar atau valid dan bukan apakah premisnya benar. Logika hanya bisa mengatakan bahwa jika premis-premisnya benar dan argumennya valid, maka kesimpulannya juga pasti benar. Namun, pertanyaan benar atau tidaknya premis-premis tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan logika belaka. Suatu argumen dapat mengandung deduksi logis yang sempurna, meskipun argumen tersebut mengandung premis yang salah. Bisakah hukum ilmiah diturunkan dari fakta? Ada sebuah contoh. Yang pertama, besi bila dipanaskan akan menuai. Yang kedua, tembaga memuai jika dipanaskan. Yang ketiga, baja memuai jika dipanaskan. Jadi, kesimpulannya, semua logam memuai jika dipanaskan. Alasan ini secara logika tidak valid. Memang benar bahwa semua logam memuai. Tidak berarti bahwa logam tidak akan pernah menyusut ketika dipanaskan. Inilah cara kita membedakan penalaran deduktif dan induktif. Kita berbicara tentang penalaran deduktif yang valid ketika kesimpulan diambil dari sejumlah fakta. Penalaran induktif, seperti contoh yang sudah saya contohkan, didasarkan pada sejumlah fakta yang terbatas, yang darinya dapat diambil kesimpulan umum. Penalaran induktif tidak pernah mengandung validitas logika, karena penalaran induktif tidak pernah bisa mengecualikan bahwa sesuatu yang lain mungkin telah terjadi. Apa yang membuat pembuktian induktif menjadi valid? Penafsiran fakta yang mendasari ilmu pengetahuan tidak akan pernah bersifat deduktif. Peristiwa ini harus selalu bersifat induktif. Keandalan penalaran induktif memerlukan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah sejumlah besar observasi harus dilakukan untuk menjadi dasar generalisasi. Yang kedua, pengamatan harus diulangi dalam sejumlah besar kondisi berbeda. Yang ketiga, tak satu pun dari pernyataan observasi yang diterima mungkin bertentangan dengan hukum umum yang diturunkan salah satu observasi lainnya. Kondisi ketiga penting karena menjadi prinsip induksi.
Prinsip induksi menyatakan bahwa jika sejumlah besar CS yang diamati pada berbagai kondisi dan semua CS yang diamati mempunyai sifat D tanpa terkecuali, maka setiap C selalu mempunyai sifat D. Permasalahan yang timbul yaitu: yang pertama, sehubungan dengan pernyataan. 1. Apa sebenarnya jumlah besar itu? Yang kedua, sehubungan dengan pernyataan. Apa yang dimaksud dengan penyimpangan yang relevan dalam keadaan? Beberapa banyak atau jenis kondisi apa yang harus Anda kendalikan? Yang ketiga, sehubungan dengan pernyataan. Ketiga, hampir tidak akan ada pengetahuan ilmiah jika kita mengetahui aturan bahwa tidak boleh ada pengecualian yang diketahui. Masalah apalagi yang berkaitan dengan induktivisme? Induktivisme dapat digambarkan sebagai posisi di mana pengetahuan ilmiah diturunkan dari fakta-fakta yang dapat diamati melalui penalaran induktif. Pengikut induktivisme disebut induktivis. Ada lebih banyak masalah dengan induktivisme. Yang pertama, dengan induktivisme, masalah persyaratan observasi memainkan peran utama. Misalnya, dalam penelitian DNA, tidak semua orang dapat memahami DNA, karena calon pengamat memerlukan pengetahuan yang sangat spesifik untuk memberikan pembuktian terhadap hukum menjadi tidak akurat. Namun, hukum yang terkandung dalam rumus adalah akurat. Yang kedua, validitas induktivisme sendiri masih bisa diperdebatkan, yaitu jika kita mengambil premis berikut. Yang pertama, prinsip induksi bekerja pada situasi C. Yang kedua, prinsip induksi bekerja pada situasi D. Maka kesimpulannya, prinsip induksi selalu berhasil, sehingga penalaran ini sendiri merupakan penalaran induktif. Maka timbullah penalaran melingkar. Mengapa induktivisme menarik? Karena kita membutuhkan pengetahuan untuk melihat fakta dan mengelompokkannya menjadi fakta penting dan tidak penting, maka kita tidak dapat dengan jelas menyimpulkan pengetahuan dari fakta tersebut. Karena induksi memiliki nilai prediksi atau dengan bantuan observasi dan pengetahuan. Prediksi ini masuk akal, maka induksi ini sangat menarik. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah ilmu pengetahuan berasal dari fakta yang berisi teori-teori yang telah diuji secara lugas dan aman, seperti yang diperkirakan pada umumnya. Maka dapat diasumsikan bahwa fakta-fakta yang tepat dapat diperoleh dari sains, yang dimana untuk memahaminya perlu melihat beberapa ciri dasar penalaran logis. Logika adalah mencari kebenaran. Jika premis-premis argumentasinya benar, maka kesimpulannya pun pasti benar. Bahkan, logika pun tidak dapat diperdebatkan dengan cara yang tidak menimbulkan pertanyaan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.